Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah, yaitu pengembangan moral dan agama. Kami dari kelompok 10 yang beranggota saya sendiri, Nova Selpiani, bersama teman saya, bersama rekan saya, Indah Lestari. Langsung saja, judul materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai konsep pendidikan moral dan agama menurut Muhammad Nasih Ulwan. Kehidupan dan karya Abdullah Nasih Ulwan. Yang pertama itu ada biografi. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim, lahir di kota Halab, Suriah pada tahun 1928, tepatnya di daerah Widi Askar yang terletak di Bandar Habab, Syria. Nama lengkapnya Al-Ustadz Sheikh Abdullah Nasih Ulwan, atau yang dipanggil dengan Nasih Ulwan. Selanjutnya pendidikan. Nasih Ulwan mendapat pendidikan dasar ibtidaiyah di Bandar Halab. Sheikh Said Ulwan menyekolahkan beliau ke madrasah agama untuk mempelajari ilmu agama dengan cara yang lebih luas. Pada usia 15 tahun, Nasih Ulwan sudah menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Nasih Ulwan sangat cemerlang dalam pembelajaran. Selanjutnya, peran dalam dunia pendidikan. Nasih Ulwan adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata pembelajaran Tarbiyah Islamiyah sebagai pembelajaran dasar di sekolah. Pada perkembangan selanjutnya, pembelajaran Tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pembelajaran yang wajib harus diambil oleh murid-murid sekolah menengah di seluruh Suriah. Selanjutnya, karya-karya Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim yang begitu aktif mengeluarkan ide-idenya melalui karya-karya yang sangat menarik. Beliau adalah orang yang giat dalam menuangkan pemikirannya. Banyak sekali karya-karya yang terkenal yang telah ditulisnya. Terdapat sekitar 43 karya yang ditulisnya untuk umat Islam. Selanjutnya, mengenai konsep pendidikan anak perspektif Abdullah Nasih Ulwan. Nasih Ulwan berpendapat bahwa seorang anak yang dilahirkan adalah ibarat kertas putih yang bersih tanpa ada apapun. Pendidiklah atau orang tua yang mendidik mereka dengan membentuk kepribadian mereka sesuai apa yang diajarkan, dicontohkan, dan dibiasakan kepada mereka. Sebagai pendidik anak, orang tua dan guru harus mengetahui aspek-aspek pendidikan apa saja yang harus diperhatikan. Selanjutnya, mengenai metode-metode pendidikan yang efektif menurut Nasih Ulwan. Yang pertama itu ada pendidikan dengan keteladanan. Pendidikan dengan keteladanan yaitu metode paling efektif dan meyakinkan keberhasilan dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual, dan sosial. Karena dalam segala hal, anak merupakan peniru yang ulung, dan sifat peniru ini merupakan modal yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Bagi anak, bagaimanapun
besarnya usaha yang dipersiapkan untuk kebaikan, dan bagaimanapun suci beningnya fitrah, ia tidak akan mampu memenuhi prinsip-prinsip kebaikan dan pokok-pokok pendidikan utama selama ia tidak melihat sang pendidik sebagai teladan nilai-nilai moral yang tinggi. Selanjutnya itu pendidikan dengan kebiasaan atau pengulangan. Kebiasaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, karena ia menghemat banyak sekali kekuatan manusia. Kebiasaan yang sudah melekat dan spontan dapat dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan produktif seperti bekerja, memproduksi, dan mencipta. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan dengan nasihat. Di antara metode yang efektif dalam menempa keimanan anak, mempersiapkan moral, spiritual, dan sosial anak adalah dengan menggunakan metode nasihat. Sebab metode ini efektif dalam membukakan mata anak pada hakikat sesuatu dan mendorong menuju situasi luhur dan menghiasi dengan akhlak yang mulia serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat itu pendidikan dengan memberikan perhatian dan pengawasan. Pendidikan dengan perhatian adalah mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam pembinaan akidah dan moral, persiapan spiritual dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan daya hasil ilmiah. Yang selanjutnya itu ada mengenai pendidikan dengan memberikan hukuman atau penghargaan. Islam memiliki hukum-hukum syariat dan prinsip-prinsipnya bersifat universal. Hukum syariat menjaga tatanan kehidupannya secara menyeluruh. Ada 5 hal yang dijaga oleh hukum Islam, yakni menjaga agama, kehormatan jiwa, kehormatan, akal, dan harta benda. Semua hukum-hukum Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara keseluruhan. Dalam menjaga hukum-hukum tersebut, syariat telah meletakkan berbagai hukuman untuk mencegah pelanggaran. Hukuman-hukuman ini dikenal dalam syariat sebagai hadud dan ta'az. Hadud merupakan hukuman yang ditentukan oleh syariat dan wajib dilaksanakan karena Allah, sedangkan tasir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah untuk setiap maksiat dan di dalamnya. Baiklah, langsung saja kesimpulannya, yaitu seorang pendidik yang baik sangat berpengaruh terhadap metode pendidikan yang berpengaruh dalam bentuk akidah dan akhlak anak. Dalam pembentukan pengetahuan, mental, dan sosial, menurut Ulwan, ada beberapa metode pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pendidikan anak dalam Islam. Ialah menurut Nasi Ulwan dalam kitabnya Kebiasaan, mendidik dengan nasihat, mendidik dengan nasihat, mendidik dengan perhatian, mendidik dengan hukuman. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.